Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten yang sudah lama tidak pernah lanjut lagi, yaitu konten tier list. Terakhir kali gue bikin konten tier list tuh, tier list apa ya? Isekai kayaknya tuh. Nah sekarang, tiba-tiba gue dapat ilham nih dari salah satu penyawer kita. Gue tertarik untuk bikin tier list manhwa. Nah gue udah dapat nih tier list yang ngasih cukup banyak manhwa yang gue cukup tahu ya judul-judulnya. Konten kayak gini juga cocok buat kalian yang lagi nyari rekomendasi bacaan manhwa gitu. Ini cocok nih konten-konten kayak gini. Cuma masalahnya, gue nggak hafal semua judul barang ini satu ini, tapi gue tahu covernya. Gue mohon maaf nih kalau gue nggak hafal judul ya. Siapa tahu nanti komen bisa bantu lah kasih tahu judulnya apa. Oke, mari kita mulai dari yang pertama. Ini tuh manhwa tentang dokter. Jujur ya, gue tuh nggak baca manhwa ini. Mungkin gue tambah tier baru di bawah tier nggak baca. Walaupun gue baca banyak judul manhwa, tapi banyak juga yang gue nggak tertarik untuk baca. Nah, salah satunya ini, gue belum tertarik untuk baca ini. Jadi gue kasih ini ya. Ini gue nggak tahu judulnya apa ya. Ada yang tahu judulnya nggak nih? Dr. Rebirth. Ah ya, Dr. Rebirth. Thank you. Siapa tuh? Stanley Anderson. Iya, ini judulnya Dr. Rebirth. Ini kayaknya juga gue nggak baca deh. Ini apa ya? Gue nggak baca nih. Ada yang tahu nggak? Gue baru lihat nih cover ini. Kayaknya nggak ada yang tahu ya. Gue skip aja ya. Gue juga nggak tahu nih ya. Jadi kita skip aja. Nah, kalau yang ini itu Mercenary Hunter atau apa gitu. Coba gue cek dulu ya. Ini tuh judulnya Mercenary Enrollment. Kalau ini menurut gua ya, tipikal cerita anak sekolahan beku hantam. Cuma bedanya ini MC-nya mantan militer. Gue suka sama apa ya, backstory karakternya gitu. Sama segala macam karakter-karakter sampingannya juga menarik. Mantan temannya si MC waktu masih di militer. Gue kasih A, kasih A lah. Oke. God of Battlefield yang merah bang. Oh, gue tuh God of Battlefield tapi covernya beda. Gue tuh tahu covernya yang ini, bukan yang merah. Oh iya, benar God of ini Blackfield. Gue kayaknya sempat baca nih God of Blackfield. Ini mirip-mirip kan sama ini. Mantan anggota khusus gitu dia, CMC. God of Blackfield. Gue sempat baca nih. Kalau gue pilih antara Mercenary Enrollment sama God of Blackfield, gue lebih suka Mercenary Enrollment deh. Jadi gue kasih God of Blackfield ke B aja deh. Thank you yang udah kasih tahu. Next, ini tuh The Hero Killer kalau nggak salah ya. Kill the Hero, iya bener, Kill the Hero, thank you. Ini manhwa judulnya Kill the Hero. Seingat gua tuh, siapa ya? Irfan Akbar atau siapa gitu. Dia bilang ini manhwa kesukaannya nih. Waktu gua live collab bareng, dia ngomong tuh, bukan, Kurage Nime kayaknya yang ngomong tuh kalau Kill the Hero tuh salah satu manhwa kesukaannya. Nah kalau gua Kill the Hero gua kasih B aja lah ya. Gua nggak terlalu terkesima sama ceritanya Kill the Hero soalnya. Buat lo yang nggak tahu ini tuh intinya ya, tipikal cerita Hunter pada umumnya lah, balik ke masa lalu. Cuma bedanya di sini CMC pengen balas dendam sama player-player hebat pada zamannya lah. Ini cerita balas dendam. Nah kalau yang ini itu judulnya Emperor apa gitu. Sih kata gue karena MC-nya nggak naif gini. Hampir semua manhwa itu MC-nya nggak naif bro. Kalau dasar itu gara-gara nggak naif. Ini A semua nih. Magic Emperor, iya bener Magic Emperor, thank you, gue ingat ya Magic Emperor. Ini buat lu yang suka MC nggak bacot, dikit-dikit main bunuh, ini dia Magic Emperor. Cuma karena udah kepanjangan ya, gue udah ketinggalan jauh banget. Dulu gue sempat baca lumayan jauh, gue berhenti dan gue pas balik ngecek ternyata udah berapa ratus chapter gitu. Gue udah lupa terakhir kali gue baca di mana, jadi gue berhenti. Cuma berdasarkan pengalaman gue waktu baca ini, gue kasih A. Ini sih seru. Kalau lu pengen cerita yang satisfying ya, kayak lu malas tuh lihat karakter-karakter bacot di cerita-cerita murim-murim gitu, ya udah baca ini Magic Emperor. Dibantai habis sama dia tuh. Waduh, mas jelek ya buat gue bagus malah. Awal-awal bagus, lama-lama ampas. Oh, gini, karena gue terakhir kali baca masih bagus, jadi gue kasih A ya. Itu ceritanya muter-muter ya, tipikal cerita Cina ya. Ini by the way ini manhwa Cina nih, bukan Korea. Bosenin dilama-lamain emang gitu. Gimana ya, gue turun deh kalau gitu ya. Gue kasih C aja lah kalau gitu ya. Lanjut Nano Machine nih, gue ingat judulnya. Ini ada yang rekomendasikan gue dulu buat baca Nano Machine dan gue baca lumayan menarik lah. Cuma ya tipikal manhwa murim pada umumnya gitu. MCOP dengan segala macam kemuriman-kemurimannya. B aja lah ya. Nggak ada yang spesial gitu dari Nano Machine. Next nih Overgear. Overgear nih manhwa game. Awalnya nih bagus tapi lama-kelamaan gue rasa dragging sih ya Overgear. Gue kayak capek sendiri sih ikutin si MC-nya karena gimana ya. Beda dengan Bofuri gitu. Bofuri kan MC-nya OP tapi karena itu komedi makanya kan MC-nya semuanya tuh serba beruntung gitu. Jadi kerasa OP. Overgear tuh lama-kelamaan kayak yang dapat semuanya MC doang. Karakter lain kayak tidak kebagian. Gue nggak bisa kasih A sih. Gue awalnya bagus tapi lama-kelamaan gue capek sendiri bacanya. Gue kasih B aja lah ya. Sorry ya buat fans Overgear. Overgear bagus iya, gue akui bagus, cuma lama-kelamaan capek bacanya buat gue ya. Lanjut Dungeon and Artifact. Dungeon and Artifact awalnya bagus. Gue baca sampai chapter berapa ya? Sampai dia ngelawan si siapa tuh yang tangannya naga kalau nggak salah.
Ini kalau nggak salah ceritanya tuh MC-nya tuh pencuri atau gimana gitu. Kalau dibandingkan dengan Overgear, C aja lah ya. Kalau yang ini tuh Arcane Sniper, mirip persis kayak Overgear. Pokoknya Overgear, Arcane Sniper ada lagi nanti tuh pasti di sini nih. Sama game tapi plot armor diembat semua sama MC. Karena Overgear gue kasih B, gue kasih Arcane Sniper C deh. Kayaknya kayak nggak adil gitu kalau setara sama Overgear. Lanjut. Ini kalau nggak salah judulnya apa? Return to Player ya. Kalau ini mah gampang. Ini tipikal hunter pada umumnya, balik ke masa lalu dan jadi hunter bla 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 bla. Cuma gue suka sama karakter Crow-nya. Karakter sampingnya juga menarik. Gue kasih S. Gue suka. Lanjut, ini Frozen Player apalah gitu. Oh nih, Return of the Frozen Player. Nah, itu dia judulnya nih. Return of the Frozen Player. Ya, ini mah sebenarnya ya kalau mau dibilang MC-nya tuh sama kayak Return to Player. Cuma karena gue lebih dulu mengenal Return to Player, jadi ya gue taruh agak ke bawah sedikit ya bang. Antara A atau B? Apakah setara sama Kill the Hero? Sama. Ah, sama aja lah. B aja lah. Gue kasih B. Lanjut. Oh, ini mah jelas. Ini tidak usah ditanya. Kalau yang satu ini tidak usah ditanya. Ini jelas. Jelas ini bagusnya nauzubillah. Cuma tidak lanjut, berhenti di season 1. Ini judulnya tuh kalau nggak salah SSS Suicide Class Hunter. MC di manhwa ini itu bisa dapat kekuatan dengan cara bunuh diri. Wah, ini bagus banget pak. Bagus banget, gue kasih SSS ini bagus banget. Apalagi momen waktu di atas tembok, baru dia teriak di hadapan semua orang, aku berhasil menyelamatkan kalian. Wah, tapi tidak ada yang kenal nih, ini siapa ngomong begitu. Gemetar pak hati gue liatnya tuh. Bagus banget nih. Kalau lu pengen cari rekomendasi manhwa Hunter yang bagus ini. Lanjut ya, ini mah gue nggak baca ya ini. Ini setahu gue, ini mah cerita sekolah buku hantam, makanya gue nggak baca. Ini buat lu yang nonton live ini atau konten ini saat ini, gue kasih tahu ya, gue tuh nggak suka cerita anak sekolahan buku hantam. Mayoritas gue nggak suka lah. Karena kalau gue bilang nggak suka, ini buktinya ada di sini. Mayoritas gue nggak suka. Jadi gue nggak terlalu suka baca-baca cerita begituan. By the way, ini judulnya apa ya? Ada yang tahu nggak? Oh iya bener, siapa tuh? Stanley Anderson, mantap mas bro Stanley, thank you. Ah ini judulnya Second Life of Gangster. Gue nggak baca cerita ginian, jadi ya gue taruh di nggak baca aja ya. Nah ini The Strongest Fighter gue juga nggak baca, jadi gue nggak bisa kasih pendapat. Nah yang ini tuh The Return Mage apalah namanya tuh. Ah ini Arch Mage Back After 4000 Years. Nah itu ya gue kasih B aja ya, ceritanya B aja. Buat lo yang nggak tahu intinya ya, intinya ini ada penyihir dari masa lalu lah, yang OP banget, pengen ngelawan dewa tapi dia kalah dan dia tereinkarnasi nih, lahir kembali setelah beribu tahun kemudian. Nah itu ceritanya. Ini tuh level 1 player kalau nggak salah. Kan bukan level 1 player yang lain. Ini tuh yang ego nih. Ah ini dia, the player that can level up, player yang tidak bisa naik level. Biasa aja. Bagus tapi biasa aja ya udah. Intinya ini cerita hunter, MC-nya nggak bisa naik level, jadi dia ngandalin item. Nah itu nggak jelas ini yang satu ini. Ada yang tahu nggak? Kalau nggak ada ya udah nggak baca. Gue juga nggak tahu nih. Kalau ini itu seingat gue judulnya tuh The Tutorial Tower to Heart atau gimana gitu. The Tutorial is to Heart. Nah ini judulnya nih, The Tutorial is Heart. Gua kasih C deh. Ini manhwa nggak jelas. Nggak jelas dalam artian apa gini. Kalau lu baca, nanti di tengah-tengah tuh ada time skip dan lu bakal bingung. Ini time skip maksudnya apa? Gue sampai sekarang tuh masih nggak ngerti tuh cerita setelah time skip tuh. Katanya dia nggak bisa ngelewati lantai inilah, harus ada orang inilah. Tapi dia masih turun ke lantai bawah. Aduh, gue nggak paham sumpah cerita ini nih. Sama satu lagi, ada satu karakter yang hilang nih di manhwanya. Kalau lu baca chapter 0-nya, ada karakter perempuan yang pakai panah. Nah, hilang dia pak di tengah cerita, tidak pernah muncul lagi sampai sekarang. Malah muncul karakter baru yang laki-laki lah. Gue pas baca, ini mana karakter cewek yang muncul sebelumnya nih? Katanya semua player lagi kumpul di event. Kok mana tidak ada karakter perempuan yang panah? Gue nggak ngerti sumpah sama ceritanya nih. Tolong kalau ada yang bisa jelaskan ke gue, tolong dong. Ini kalau nggak salah manhwa apa gitu. Ada yang tahu nggak nih? Gue lupa nih judulnya nih. Ini lucu ceritanya loh. Ah nih, Path of the Shaman. Nah itu dia judulnya. Ini kalau lu pengen cari manhwa yang tentang murim tapi lucu ini. Ini lucu seriusan. Gue kasih Allah, gue suka nih. Kalau ini tuh solo apa gitu, auto hunting kalau nggak salah. Ini judulnya auto hunting. Kalau lu tanya ceritanya apa, sumpah gue lupa ceritanya tentang apa. Jadi ya gue kasih C aja. Seingat gue juga tidak terlalu menarik ceritanya. Lanjut, ini jelas solo leveling. Kalau ini mah gue kasih S aja ya. Sorry bang, tapi gue nggak bisa kasih SSS. Kalau gue baru pertama kali baca manhwa, gue akan kasih SSS. Tapi setelah gue baca manhwa, ini mirip semua pak sama solo leveling. Gue mah kasih A tapi kasih S aja lah.
Lanjut, ini kalau nggak salah Wordless Reincarnation deh. Gue pernah baca nih. Oh ya Tuhan, Second Coming of Gluttony. Iya, thank you. Ya, ini judulnya Second Coming of Gluttony. Buat lu yang nggak tahu, ini season 1 sama season 2 art style-nya beda. Jadi kalau lu baru baca season 1 tamat nih, lu lanjut season 2, karakternya tiba-tiba tuh semua beda muka. Aduh, jujur ya, gue capek sih baca ini. Awal-awalnya menarik, makin ke belakang gue capek. Gue kasih C aja ya. Sorry ya buat fansnya Second Coming Gluttony. OVG, apa OVG? Overgear, astagfirullah. Oh jelas lah kalau itu mah S ya. Wah bagus banget mah Overgear. Tidak ada obat. Saya sih menerima jalur orang dalam ya. Lanjut. Ah ini baru tutorial tower nih. The Tutorial Tower Advanced Player. Jujur gue kasih C. Ini bagus, gue masih ikutin sampai sekarang. Cuma kalau gue mau bilang cerita dan gambar ya C aja lah ya. Nggak bagus-bagus amat pak. Ini mirip-mirip kayak inilah yang The Tutorial is Too Hard. Cuma gue masih ikutin sampai sekarang. Lucu kok. Ngelihat konflik antara murid-muridnya lah segala macam. Gue masih ikutin. Cuma harus gue akui nggak terlalu bagus emang. Ini Villain to Kill gue drop sih. Gue baru baca chapter 1, gue berhenti. Gue nggak suka cerita ginian. Ada yang rekomendasikan gue, bang coba baca Villain to Kill. Gue baca chapter 1, enggak, gue nggak suka cerita ginian. Sorry, gue drop. Ini tuh, kalau ini nggak salah Poison apa gitu, Poison Dragon. Judulnya ini Poison Dragon The Legend of an Asura. Ini manhwa tentang MC-nya tuh kebal racun. Manhwa murim lah, MC kebal racun. Ya lu tau lah tipikal murim kayak gimana kan. Ketemu orang baku hantam, ketemu orang baku hantam. Gue kasih, ini awal-awalnya tuh bagus Rom. Berat banget di awal-awal. Cuma lama-kelamaan ujung-ujungnya juga capek bang. Gua kasih B aja lah. B tapi bawah ya. Next, ini ada manhwa judulnya A Returner Magic Should Be Special. Gue ingat nih judulnya. Ini, kalau harus gue bilang, dragging parah. Awalnya tuh bagus. Harus gue akui, gue seneng banget baca chapter-chapter awal. Lama-kelamaan, aduh lama. MC-nya tuh kerasa OP. Tapi di saat yang bersamaan tuh tidak OP. Capek gue baca nih, gue kasih C aja lah. Ah, ini kalau nggak salah Ranked Return. Oh bukan ya? Ini judulnya Ranker Who Live a Second Time. Ini tuh ceritanya tipikal cerita apa ya? Mirip-mirip kayak TOG gitu, Tower of God. Masuk ke suatu tempat dan lama-kelamaan naik terus naik. Cuma yang bikin dia spesial tuh karena si MC itu ngegantiin peran adeknya. Jadi adeknya mati nih. Nah si MC karena mukanya sama adeknya tuh mirip, jadi dia tuh pura-pura menyamar jadi adeknya untuk nyari tahu siapa orang yang ngebunuh adeknya. Kalau harus gue bilang ini menarik ceritanya, gue bakal kasih A. Gue suka ngikutin ini. Ini kalau nggak salah judulnya Peerless Dead. Ini cerita tentang bapak-bapak yang OP, nah itu. Tapi ada di murim. Cuma sayang gue udah berhenti baca sih. Gue bisa kasih B atas lah ini. Ini bagus nih Peerless Dead. Buat lo yang suka cerita murim, tapi dari perspektif bapak, ini menarik. Cuma gue nggak bisa kasih A, kenapa? Karena gue udah berhenti baca. Jadi gue nggak tahu apakah yang sekarang tuh masih bagus atau tidak. Nah lanjut, ini Rooftop Swordmaster. Nah, buat lo yang pengen gelut tanpa bacot. Nah ini MC-nya tuh sudah tidak mau bacot nih, gelut. Intinya tuh diceritanya tentang ini, si korban bully yang balas dendam. Sesimpel itu. Dibalas dendamnya tuh gara-gara OP. Wah Tuhan, itu sampai helikopter segala macam tuh tidak bisa tuh tahan si MC. Sampai satu militer Korea tuh dibantai habis sama dia. Intinya kalau lu pengen baca cerita yang barbar doang, ini nih Rooftop Swordmaster. Hulk bawa pedang. Ya bisa dibilang Hulk bawa pedang. Lanjut. Aduh gue lupa lagi nih. Ah ya, Undefeated. Ya itu dia, Undefeated. Judulnya The Undefeatable Swordman. Ini bagus, gue berani kasih A. Bagus. Gue suka cerita beginian. Lanjut, ini judulnya tuh Slave B. Gue drop. Gue gak suka cerita ginian. Ini kalau lu pengen baca, ini udah tamat. Jadi lu bisa langsung baca sampai tamat nih. Ini manualnya. Next ya, ini Tomb Raider King. Aduh, Tomb Raider King gue kasih D aja. Seperti yang harus gue bilang lah, Tomb Raider King bagus di awal. Lama-kelamaan lu capek. Bukan lu sih, gue pribadi capek baca ini. Karena gimana ya bilang, kayak semua hidupnya si MC tuh mulus banget gitu. Semua yang diatur tuh pasti kejadian lah. Gue capek ujung-ujungnya ngikutin cerita kayak gini. Secara gambar sih dia mirip tuh sama Tutorial Tower yang ini. Cuma secara cerita gue masih mending baca Tutorial Tower daripada Tomb Raider King. Malah gue drop sih. Ya gue kasih drop aja ya. Gue udah gak mau lanjut tuh Tomb Raider King. Jangan drop deh. Gue kasih dia aja ya. Gak suka gue. Ini judulnya gue tahu nih. Gue tahu covernya tapi gue nggak pernah baca. Record of War God. Ya itu dia. Gue ingat ada war-warnya. Ya benar. Record of War God. Gue nggak baca. Gue cuma baca chapter 1 kayaknya. Setelah itu gue nggak lanjut. Nah ini lanjut The Beginning After the End. Kalau yang ini sorry buat semua fansnya The Beginning After the End. Tapi harus gue akui gue kasih ke sini. Gue nggak mau lanjut baca ini barang. Kenapa gue berhenti? Karena gue kena spoiler. Katanya ceritanya bakal makin dark dan gue males lanjutin, ya udah gue drop aja. Nah, lanjut. Kalau ini nggak salah judulnya Memorize deh. Memorize judulnya gue kasih B aja ya, bagus. Tapi ya biasa aja. Ini mirip-mirip ini. Ranker Who Live a Second Time mirip nih sama Memorize, cuma kasih B aja. Lanjut, Hardcore Leveling Warrior.
Ini bagus banget pak. Awalnya season satunya tuh bagus, gue suka desain karakternya. Cuma masuk season 2 gue belum lanjut baca, jadi gue nggak tahu apakah masih bagus sebagus season 1 atau tidak. Jadi gue kasih satu hal yang gue suka dari Hardcore Leveling Warrior tuh desain karakternya. Seriusan, kayak lagi nonton Cartoon Network gitu. The Adventure of Time. Desain-desain karakternya tuh mirip. Ini gue nggak tahu nih apa ini. Memorize itu sebelum Second of Gluttony. Hah? Connect ceritanya? Iya bang, connect bang, ceritanya Memorize. Oh, gue baru tahu. Ada yang tahu judulnya? Kalau tidak gue skip aja ya. Gue nggak baca juga soalnya nih. Gue nggak tahu. Lanjut, Bowblade Spirit. Satu lagi gue drop. Gue drop waktu tiba-tiba episodenya jadi kejam banget. Chapter berapa gitu? Chapter 70 atau 90 gitu. Woi, jahat banget pak. Gue baca spoilernya makin jahat. Ya udahlah gue drop. Padahal ini salah satu judul yang gue suka banget nih. Gue suka MC-nya. Cuma gara-gara gue drop ya udah ya gue kasih ini aja. Gue males. Lanjut. Ada yang tahu manhwa ini manhwa Cina nih biasanya nih. Ada yang tahu nggak nih? Northern Blade. Judulnya nih The Legend of Northern Blade. Gue nggak pernah baca, jadi taruh di nggak dibaca ya. Kalau ini satu ini apalagi namanya tuh? Ini judulnya apa ya? Ada yang inget? Ini demon apa gitu? Si MC-nya tuh mantan demon practitioner apalah. Tapi dia terkirim ke itu Korea. Itu The Descent of Demonic Master. Ya itu dia judulnya. Gue drop sih. Oke, enggak sih. Gue pengen lanjut baca ini. Cuma nggak bagus-bagus amat lah. Gue kasih C aja lah ya. Lanjut The Life B. Kalau ditanya ceritanya apa, gue lupa. Tapi gue tahu ini The Life nih. Gue lupa dalam artian apa, karena The Life itu ceritanya mirip nih kayak ini, kayak Ranker, kayak Memorize, mirip nih. Cuma ya gitu aja lah, kasih B aja lah, nggak berkesan. Ini lanjut, ini Sword Master atau apa gitu ya. Itu ada swordnya nih orang ini. Nah ini dia judulnya, Survival Story of a Sword King. Langsung masuk B aja ya. Lanjut, ini kalau nggak salah Order World Mercenary kalau nggak salah ya. Oh iya, ini Order World Dimensional Mercenary. Ini MC-nya tuh gimana ya? Dia tuh kayak masuk ke tubuh orang gitu untuk jalanin misi. Ceritanya tuh bakal beda-beda karakter tapi isinya tuh masih sama. Orang ini semua B aja lah. Gak terlalu menarik ceritanya. Lanjut, ini apa lagi? Gue lupa nih. Sorcerer King. Iya, Sorcerer King. Ini Mafix S. Gue suka art style-nya yang kayak lukisan gitu kalau mau dilihat. Gue suka MC-nya. Gue suka pokoknya bagus lah. Lanjut. Ini Skeleton Soldier. Apa itu Gaikotsuki Shizama? Tidak, ini bang. Gaikotsuki Shizama tidak. Yang ini ReZero ketemu Gaikotsuki Shizama. Ini jadinya nih. Gua kasih SSS. Sampai saat ini gue masih ikutin. Bagus banget. Lanjut, kalau nggak salah ini How to be Villain kayaknya ya. Oh, Reverse Villain. Iya, Reverse Villain. Bener, gue ingat. Ini MC-nya tuh suka senyum. Yang gue ingat tuh dia lagi ngelawan siapa gitu. Yang salah satu orang terkuat di Korea. Mereka berdua sama-sama senyum. Boleh bilang ceritanya mau kasih B, kasih C aja ya. Menarik cuma ya C aja lah. Waduh, Hair Shaman pak. Kalau lu pengen cari manhwa dengan gambar cantik secantik-cantiknya Hair Shaman, nggak usah cari yang lain. Hair Shaman lu udah ketemu tuh. Gua kasih S paling atas. Gua nggak akan kasih SSS tapi gua kasih S paling atas. Lanjut. Gua nggak tahu ini kayaknya nih. Ayo, ada yang tahu nggak nih apa nih judulnya? Promised Orchid. Oh iya bener. Judulnya Promised Orchid. Gua nggak baca jadi ya taruh di sini aja. Ini, ini gua nggak baca juga ini Sekolah Baku Hantam nih. Ada yang tahu nggak? Ini kayaknya terkenal nih. Reawaken Man. Oh, ini yang MC-nya nggak punya kekuatan tapi dia bisa hidup terus kan? Yang di awal-awal dia dikejar hutang atau gangster gitu. Gue taruh nggak dibaca aja ya. Gue nggak baca soalnya. Ini tuh Baku Hantam nih. Baku Hantam sekolah. Gue drop. Gue ingat nih. Gue pernah baca nih anak sekolahan nih. Mereka semua reinkarnasi jadi anak sekolahan seingat gue. Ini nih, ada yang ingat gak judulnya nih? Seingat gue ya, para dewa reinkarnasi jadi anak sekolahan lah. Baru setelah itu mereka Baku Hantam. Udah ada yang tahu ya? Ya udahlah, gue juga lupa judulnya ya. Taruh di drop aja, gue berhenti soalnya baca. Ada yang tahu ini judulnya? Gue pernah lihat covernya nih, tapi gue nggak baca. Castle, oh Castle judulnya ya. Oke, Castle, gue nggak baca jadi gue taruh di sini. Setidaknya kita tahu judulnya Castle. Ini Tales of God and Demons kalau nggak salah ini. Si C aja lah ya. Gue capek ikutin cerita Tales of Demon. Kalau yang ini manhwa Cina juga nih, apa judulnya? Stargate apa gitu. Kalau Tales of God and Demon tuh masih enak untuk diikutin. Cuma lama-kelamaan capek. Gue sih capek ikutin. Nih, Star Martial God Technique. Kalau itu gue kasih ke E. Gue berhenti capek. Apa ini? Tower of God. Kenapa ada tai di sini? Lanjut. Ini apa ini? Aduh, seingat gue nih MC-nya pembunuh kalau nggak salah tuh. Volcanic Age. Gue kasih apa ya? B atau C? C aja ya.
Kalau secara art style sih bagus, cuma ya C aja, gue nggak terlalu suka ceritanya. Selama masih ada Rachel, dia akan tetap di sini. Tapi kalau Rachelnya hilang, mungkin dia bisa di C. Tapi masih ada Rachel bang, ya, maaf ya. Tapi saya memang hatersnya Rachel, sorry. Lanjut, kayaknya gue pernah baca nih. Ini kalau nggak salah, Scholar. Ah, ini dia, The Scholar Reincarnation. Gue pernah baca nih, pantas gue kayak pernah baca. Baru juga kemarin gue baca. Scholar Reincarnation, D aja lah. Lanjut, aduh ini jelas ada yang tahu manhwa Cina ini nggak? Gue pernah baca nih, lumayan jauh gue baca, cuma gue lupa judulnya. Kasih E aja ya. Manhwa Cina kayak gini nih, aduh, ini kayak junk food gitu, enak tapi tidak baik gitu. Manhwa romance enggak romance juga sih. Tipikal manhwa Cina pada umumnya lah, yang nanti tiba-tiba jadi OP, baru selamatin orang tua yang lagi sakit, baru orang tua itu hutang budi sama si MC, baru nanti si MC diangkat jadi jenderal lah, apalah segala macam. Gue ingat nih, gitu tuh plotnya. Nah kalau ini sama sih, ini setara nih sama Star Martial God, cuma gue lupa judulnya nih. I Was Trash, nah itu dia, ada trashnya, gue ingat, ada kata sampahnya lah pokoknya. Iya, I Was Trash, nah itu dia judulnya. Aku adalah sampah, iya bang, emang sampah bang, emang sampah. Lanjut. Ada yang tahu gak nih? Gue pernah baca nih, cuma gue gak hafal judulnya. Noblesse keskip sampingnya Naruto. Oh ini Noblesse? Gue gak baca ya, sorry. Mythical Realm. Oh iya bener, The Mythical Realm judulnya nih. Ya, elah. Manhwa Cina kayak gini mah, aja lah. Gak bagus-bagus amat. Kalau gue kasih tiba-tiba kasih C gitu, aduh ini penghinaan buat semua yang ada di sini nih. Aja lah. Ini kalau nggak salah tuh MC-nya stop jadi pahlawan deh. Apa judulnya? I Stop Become Hero atau apa gitu. Oh nih, Hero I Quit a Long Time Ago. Ya benar, itu dia judulnya. Tipikal manhwa pada umumnya lah. Gambarnya udah, itu tulisannya banyak. Ada yang tahu barang ini? Oh iya, kasih F aja ya. Gue masih lebih menikmati baca I Was Trust daripada ini. Gue kasih F deh. Gue nggak terlalu suka. Gak ada yang tahu ya? Ya udah, kita skip aja ya. Next, ini gue lupa judulnya. Tapi gue ingat ceritanya tuh mirip kayak I Was Trust. Mirip, tapi masih lebih bagus ini daripada I Was Trust. Jadi gue bisa kasih ke E tapi agak tinggi dikit. Ini judulnya apa ya? Ada yang tahu nggak? Redstorm? Mana? Tidak ada Redstorm. Mana ada manhwa judulnya Redstorm? Tidak ada sini. Oh ada nih. Oh ya benar anjir. Oh ya benar pak. Judulnya Redstorm. Gue nggak tahu nih. Thank you yang udah. Ternyata benar Redstorm. Balik lagi ke sini. Ada yang tahu? Oh ya, Strongest Abandoned Son. Iya benar. Gue ingat kata abandonnya. The Strongest Abandoned Son. Nah itu. Apa? Nah ini gue drop. Ini tuh bagus awalnya waktu CMC masih jadi monster yang makan batu. Tapi setelah dia jadi manusia, ya gue drop aja lah. Waktu dia jadi zombie tuh langsung aduh, jadi ceritanya jadi nggak menarik. Padahal waktu dia masih jadi yang monster pemakan batu yang disuruh buang air biar batunya berubah jadi bata. Itu, waduh ini cerita unik banget nih. Tapi waktu masuk MC jadi gold, setelah itu jadi manusia, malas langsung jadi cerita biasa. Judulnya apa? Aduh gue lupa, ada yang tahu judulnya? Dungeon Master, ya itu dia judulnya, Dungeon Master. Gue drop. Awalnya bagus sumpah yang waktu dia masih jadi monster yang makan batu. Itu unik banget pak. Ini gimana nih caranya MC berkembang nih dengan karakter kayak gini? Jadi manusia malah jadi kerasa cerita mainstream pada umumnya lah. Malas gue baca. Lanjut. Ini kayaknya gue pernah baca deh. Ini seingat gue juga deh. Ini manhwa Cina. Ada yang ingat ini? Oh ada nih, Metropolitan Supremacy System. Kayaknya gue pernah baca nih bang. Udahlah, nggak baca aja lah. Gue nggak ingat. Next kita lanjut. Ini baru Medical Return. Tadi itu kan ada yang komen yang di Dr. Rebirth Medical Return. Ini Medical Return nih. Cuma gue berhenti baca. Capek gue baca cerita bian. B atau C aja ya. C aja ya. Next kita lanjut mencari manhwa lagi. Di mana? Ini Versatile Mage kalau nggak salah. Bukan Versatile Mage. Apa Combat Mage? Pokoknya ada mage-magenya gitu. Ini Close Combat Mage. Itu dia jawabannya. Buat gua, gua drop sih. Gua baca kasih E. Ini manhwa Cina tentang game kayaknya. Ada yang tahu ini manhwa ini? Nitian. Iya Nitian. Gue pernah baca nih. Cuma gue lupa sumpah ceritanya. Skip aja ya. Gue pernah baca tapi gue nggak ingat judulnya. Skip aja. Next ada apa nih? Ini gue kayaknya pernah lihat deh. Gue nggak pernah baca. Gue sering lihat covernya tapi gue nggak pernah baca kayaknya. Ada yang tahu nggak? Udahlah, kita nggak tahu ya. Gue juga nggak ingat. Kita skip aja. Next ada apa lagi? Ini bug apa gitu judulnya? Ini judulnya Solo Bug Player. Kalau mau dibilang C, gambarnya biasa aja, ceritanya ya tipikal MC OP pada umumnya lah. Bug player nih. Ini gue nggak tahu ya. Gue juga rasa nggak ada yang tahu ini judulnya, kita taruh nggak dibaca aja ya. Next, ini dia. Ini uncle apa gitu? Ini Because I Am a Uncle Who Run a Blacksmith kalau nggak salah judulnya nih.
Season satunya menarik, season 2-nya udah meh sih, nggak terlalu suka. Kasih dia aja ya. Lanjut. Ada yang tahu ini? Wan Guansheng. Waduh, Wan Guansheng aleh. Bener anjir? Tahu aleh. Siapa ini? Kuroyuki. Mantap, ini judulnya guys. Wan Gu Shenwang tuh judulnya nih. Ini judulnya Return of Immortal Emperor. Gua pernah baca tapi lupa ceritanya. Ya, kasih nggak dibaca aja ya. Gue lupa nih, gue lupa sumpah ceritanya. Lanjut. Ini Trash Cone apa gitu judulnya. Ini judulnya Trash of the Cone Family. Nah itu. Untuk saat ini ya, gue baca sih menarik ya ceritanya. Bisa lah gue kasih B atas bisa lah. Ini kalau nggak salah tuh tentang ini. MC-nya tuh antara balik ke masa lalu atau dia reinkarnasi jadi itu anak bangsawan lah. Tuh anak bangsawan yang dianggap jelek gitu. Baru setelah itu si MC ingin mencoba mengubah hidupnya orang itu yang dia masuki tubuhnya. Makanya judulnya Trash. Aslinya kan dia sampah, dianggap sebagai sampah. Lanjut, ada apa lagi? Aduh, ini gue pernah baca nih. MC modal pedang nih. Gue pas baca nggak terlalu tertarik sih. Nggak begitu menarik. Gue ingat nih ceritanya. Gue pernah baca dan gue nggak begitu tertarik. The Blade of Evolution, itu dia. Ya, gue kasih D aja ya. Ini kayaknya manhwa juga lah. Ada yang tahu manhwa ini? I'm Destined for Greatness. Iya benar, familiar, pantas. Ini tentang game kalau nggak salah ya. Ini judulnya ya, I'm Destined for Greatness. Nah itu. D. Enggak. Naik dikit, bolehlah C lah. Seingat gue tentang game ini. Ini judulnya The First Demon of Monhua. Gue nggak baca. Ini judulnya Chronicle of Heavenly Human. Gue pernah baca tapi sumpah saking biasanya gue lupa ceritanya tentang apa. C aja ya. Ini nih. Ini manhwa judulnya The Max Level Hero Has Returned. Kalau ini gue bisa kasih A. Gue masih ikutin sampai sekarang tuh. Lanjut, ini FFF Trust Class Hero kalau nggak salah. FFF Class Trust Hero. Kalau ini gue bisa kasih B. Tinggal 3 nih. Ada yang tahu nggak 3 ini? Intinya gue nggak baca nih 3-3-nya. Ini manhwa? Kalau ini manhwa gue nggak baca. Ini manhwa Cina seingat gue ya. Ini yang zombie kan? Gue pernah baca nih tapi nggak ingat ceritanya. Masih nggak baca aja, gue sama sekali nggak ingat yang ini. Apakah ada yang kelewat? Sepertinya sudah tidak ada. Mungkin ini nih. Kasih nggak dibaca aja. Oke, itu tadi guys tier list manhwa. Anggap aja part 1 lah. Karena masih banyak yang nggak ada di sini. Nah, mungkin gue bakal baca peringkat SS, S sama A ya. Kalau A, yang pertama tuh ada The Max Level Hero Has Returned, sama Mercenary Enrollment, The Path of Shaman, A Ranker Will Live a Second Time, Undefeatable Swordman, sama Hardcore Leveling Warrior. Oh enggak deh, Undefeatable Swordman gue turun ke B aja ya. Nggak jadi A. Sama kalau S, yang pertama nih Hair Summon, Return to Player, Solo Leveling, Overgear tentu saja naik ke S dengan cara yang benar, sama Sorcerer King. Nah, kalau SSS, seandainya ada Greatest Estate Engineer ya, gue kasih SS juga tuh. Ini SSS Suicide Class Hunter sama Skeleton Soldier. Itu dia. Nah, itu tadi tier list manhwa Korea sama manhwa Cina yang telah kita susun dengan sangat baik. Thank you semua yang udah nonton sampai detik ini. Mungkin ini bisa jadi rekomendasi buat kalian. Kalau ada yang nggak sama ya berarti kita beda selera aja. Sesimpel itu. Sampai jumpa di konten tier list lainnya kalau masih ada. Bye-bye.